wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi yaitu Pancasila sebagai landasan anti korupsi yang beranggotakan saya sendiri, Zakiatus Salamah. Saya Ariski Suseno. Saya Kevin Ningga Putra. Saya Irfan Jebua. Itulah tadi perkenalan diri dari kami. Selanjutnya memasuki sesi penjelasan materi dari materi kami. Pengertian Pancasila dan korupsi. Pancasila adalah suatu dasar negara yang memiliki 5 nilai. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Pancasila bukan hanya sebagai landasan hukum, namun juga membentuk moral bangsa yang baik. Korupsi itu sendiri telah menjadi tantangan besar bagi tatanan negara yang baik. Nilai Pancasila sebagai landasan anti korupsi. Sila pertama, mengingatkan untuk beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, mengajarkan manusia sopan dan adil terhadap sesama manusia. Sila ketiga, walaupun berbeda budaya, suku, agama, dan ras, Indonesia tetap satu dan padu. Sila keempat, mengajarkan transparansi dalam musyawarah untuk saling mengambil keputusan. Sila kelima, sifat adil Indonesia. Korupsi adalah sikap yang keji dan merugikan bagi banyak orang. Apa yang seharusnya milik negara dan masyarakat, tetapi disimpan dan dijadikan milik oleh koruptor. Tiap langkah yang merugikan banyak masyarakat yang sangat menderita karena tidak merasakan apapun yang mereka keluarkan untuk negara Indonesia kita. Pendidikan karakter yang berbasis Pancasila diharapkan untuk membentuk suatu generasi yang terhindar dari perilaku negatif. Beberapa upaya untuk mencegah korupsi. 1. Membentuk lembaga yang khusus untuk mengatasi korupsi. 2. Mencegah korupsi di sektor publik. 3. Pencegah sosial di pemberdayaan masyarakat. 4. Kerjasama nasional. 5. Monitoring dan evaluasi. Baiklah, kami akan melakukan wawancara tentang materi Pancasila sebagai landasan anti korupsi dengan salah satu masyarakat yang ada di Kota Rengat. Misi bang. Ya, misi bang. Kami ingin bertanya bang. Nama saya Irfan. Nama saya Suseno. Kami ingin wawancara tentang landasan anti korupsi dalam butiran-butiran Pancasila. Sebelumnya perkenalkan dulu nama abang. Halo, nama saya David, saya tinggal di sekitar ini. Kalau dari adik-adik ini dari mana nih? Saya asalnya dari Belinas. Saya dari College Senatu. Ini tentang apa itu yang ditanya? Kami di sini sebagai mahasiswa ini wawancara tentang Pancasila sebagai landasan anti korupsi. Boleh. Apa dampak baik ketika menjadikan Pancasila sebagai pedoman anti korupsi? Kalau menurut saya, ketika Pancasila dijadikan sebagai pedoman anti korupsi itu tentunya sangat berpengaruh positif kepada setiap masyarakat ataupun kepada pemerintah yang punya kewenangan. Jadi kalau misalnya seorang itu menjadikan pedoman Pancasila dalam hidupnya sebagai landasannya, kan tindak-tindak pidana korupsi yang terjadi itu berkurang lagi istilahnya. Nggak ada lagi yang namanya, bukan nggak ada tapi berkurang. Nah, tidak tahu pemerintah pun sudah menjadikan anti korupsi ini sebagai landasan utamanya, tapi korupsi masih saja ada. Jadi kalau menurut saya itu tidak begitu pengaruh tapi mengurangi kalau menurut saya.
Yang kedua bang, menurut abang sendiri butiran atau sila keberapa yang selalu berkaitan dengan tindakan anti korupsi? Kalau menurut saya sendiri itu butiran yang sering berkaitan itu salah satunya itu butiran pada sila kedua yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi maksudnya itu kenapa saya bilang itu berkaitan. Ketika seseorang menjadikan balik ke pertanyaan pertama tadi sebagai landasan utama, maka kemanusiaan yang adil dan beradab itu menuntut setiap individu ataupun setiap pemerintah itu tidak mengambil hak yang menjadi milik orang itu. Jadi itu mereka itu bertindak adil. Kan kalau misalnya korupsi itu kan tidak adil mengambil hak yang bukan yang punya dia. Terus yang kedua itu salah satu sila yang berpengaruh itu menurut saya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah ataupun seseorang tidak korupsi itu, menurut saya dia sudah mencerminkan sikap keadilan bagi sosial masyarakat. Nah, jadi contohnya kayak kasus-kasus korupsi di bantuan sosial kemarin di COVID itu kan sangat tidak etis bagi seorang pejabat yang seharusnya menjadi milik warga diambil gitu kan, berarti nggak ada nilai kemanusiaannya, nggak ada nilai adabnya sama sekali bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan ketiga bang, apa harapan abang ke depan untuk sikap anti korupsi dengan menerapkan nilai Pancasila? Harapannya kalau misalnya harapan saya dimulailah dari diri sendiri, karena yang korupsi itu bukan dalam bentuk uang saja. Contohnya dari adik-adik mahasiswa ini yang akan menjadi penerus bangsa kita ini, mulailah dari awal gitu. Contohnya itu janganlah dulu kita berbicara korupsi uang. Tidak korupsi waktu saja sudah sangat baik. Contohnya itu adik-adik ini ketika ada jam kuliah tidak terlambat dari waktu yang ditentukan. Itu harapan saya untuk kedepannya. Jangan dulu kita berbicara kita tidak korupsi uang, tapi kita bisa menghargai atau tidak mengkorupsi waktu saja sudah cukup untuk menjadi dasar atau landasan bagi adik-adik di masa depan yang akan menjadi penerus-penerus bangsa ini. Nah, itu saja harapan saya. Baik bang, terima kasih bang atas wawancara tentang anti korupsi. Ya, sama. Izin dulu bang. Oke, silakan. Oke. Baiklah, itulah tadi wawancara kami kepada salah satu warga di Kota Rengat tentang pengetahuannya dari materi Pancasila sebagai landasan anti korupsi. Baiklah, kesimpulan dari materi yang kami bawakan adalah pentingnya menerapkan Pancasila sebagai landasan anti korupsi yang selalu menjunjung tinggi dedikasi dan selalu melakukan hal-hal kebaikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia dan menurut Pancasila. Sebagaimana pentingnya mempelajari bait-bait dan butiran-butiran di dalam nilai Pancasila yang memiliki makna dan landasan agar sebagai sikap yang merugikan negara sehingga menjadi negara yang aman dan sejahtera. Dan dari materi dari kami, semoga dengan menyampaikan materi ini dapat menjadikan edukasi bagi teman-teman yang telah melihat video ini. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya materi kami mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.